Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 11.5 dengan saya Fani Nailatulini dan teman saya Kailula Hazalea Radian. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang berita-berita yang ada di media. A. Informasi aktual dan akurat pada teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Antara lain ada media cetak seperti koran, tabloid, dan majalah. Dan yang kedua ada media elektronik seperti radio, televisi, dan film. Dan yang terakhir ada media online atau sibermedia seperti website di internet. Informasi yang disampaikan dalam berita adalah peristiwa yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, berita haruslah berisi fakta. Ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita sebagai berikut. Yang pertama, berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis serta tidak ada rekayasa. Yang kedua, berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. Yang ketiga, kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut, serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Yang keempat, isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. Yang kelima, bersifat objektif atau apa adanya dan umum, serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Syarat-syarat berita. Agar dikatakan baik, berita harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, faktual. Yang kedua, aktual. Yang ketiga, akurat. Yang keempat, lengkap. Yang kelima, berimbang. Yang keenam, menarik perhatian. Yang ketujuh, kedekatan. Yang kedelapan, sistematis dan mudah. Dan yang terakhir, dampak. Unsur-unsur berita. Berita dikatakan lengkap dan akurat apabila mencakup unsur 5W1. Menurut Inung Cahya S., unsur-unsur berita mencakup 5W1H, yakni apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Rumus 5W1H atau 6 unsur adik Simba. Penulisan berita dengan ke-6 unsur tersebut akan memudahkan pembaca, pendengar, atau pemirsa memahami isi berita. Perlu diketahui bahwa sumber berita dapat berasal dari peristiwa dan manusia. Sumber berita yang berasal dari peristiwa adalah kejadian. Misalnya, peristiwa bencana alam, pertandingan olahraga, sidang kabinet, pameran, dan seminar. Adapun bersumber dari manusia dapat melalui wawancara atau pendapat seseorang. B. Struktur, pola penyajian, dan kaidah kebahasaan teks berita. Berita yang dimuat di media cetak, elektronik, maupun online memiliki struktur yang mirip. Demikian pula kaidah kebahasaan yang digunakan dalam berita di berbagai media. Perhatikan materi berikut. Yang pertama ada struktur berita. Struktur teks berita pada umumnya terdiri atas bagian-bagian berikut. A. Judul atau headline. B. Teras berita. C. Badan atau tubuh berita. Dan yang D. Kaki atau ekor berita. 2. Pola penyajian berita. Berita dalam koran memiliki 3 pola penyajian sebagai berikut. A. Struktur bebas. B. Piramida bertumpuk. C. Piramida terbalik. 3. Kaidah kebahasaan teks berita. Berikut ini kaidah kebahasaan teks berita. A. Bahasa baku, netral, dan objektif. B. Konjungsi. C. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. D. Kata kerja mental. E. Adverbia atau kata keterangan. F. Verba transitif.
transitif dan verbal pewarta. G. Bahasa denotatif. C. Menyajikan teks berita. Berita merupakan laporan peristiwa yang baru terjadi atau kejadian aktual yang dilaporkan di media massa. Beragam cara untuk menyajikan teks berita, antara lain dengan dituliskan, disampaikan secara lisan, dan menggunakan sarana multimedia. Multimedia merupakan penyedia informasi pada komputer yang menggunakan suara, grafika, animasi, dan teks. 1. Penyajian teks berita secara tertulis. Menggunakan media cetak, berita disajikan secara tertulis. Berikut ini tahapan penulisannya. A. Mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita. Faktual, aktual, penting, menarik, dan memenuhi rumus 5W1H. B. Fakta dan data dituliskan berdasarkan rumus 5W1H dengan menggunakan bahasa jurnalistik. C. Komposisi naskah berita terdiri atas judul, baris tanggal, nama tempat berlangsungnya peristiwa atau tempat berita dibuat, dan nama media yang memuat, teras berita, tubuh berita, dan ekor atau kaki berita. D. Menyunting naskah berita, koreksi kembali sesuai data dan informasi yang diperoleh, sunting pula pemakaian ejaan secara tepat. Berikut ini bentuk penulisan berita yang dikutip dari Pengantar Jurnalistik 2019-15-16. Ada 4 bentuk penulisan berita yang dikenal secara umum. A. Straight news atau hard news. B. Feature news. C. Comprehensive news atau in-depth news. D. Investigative news. 2. Penyajian berita secara lisan. Agar mampu membacakan berita dengan baik, perhatikan hal-hal berikut ini. A. Memahami isi teks berita yang akan dibacakan. B. Memahami satuan struktur bahasa. C. Menggunakan lafal yang jelas. D. Menggunakan intonasi atau irama, naik turun nada suara yang tepat. E. Memperhatikan kejelasan ucapan. F. Menempatkan jeda panjang maupun pendek secara tepat. G. Memberikan tekanan atau keras lembutnya pengucapan bagian ujaran, aksen yang tepat. H. Memperhatikan sikap, gestur tubuh, penampilan, serta mengatur kecepatan gerak mata. I. Menggunakan ekspresi mimik wajah secara tepat sesuai isi berita. J. Mengatur nafas dengan tepat. 3. Penyajian berita melalui vlog. Teks berita dapat pula disajikan melalui vlog. Vlog merupakan kepanjangan dari video blogging. Vlog adalah suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video selain teks atau audio sebagai sumber media perangkat seperti kamera digital dan smartphone. Blogging merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan situs yang dimiliki. Kegiatan blogging ini seperti menambah konten dalam bentuk teks dan gambar secara berkala. Perkembangan teknologi yang makin canggih membuat blog bukan sekadar informasi tertulis yang diposting di website. Pengguna dapat mengubah blog dan menjadi blog dengan menyematkan video dalam postingannya.